Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kali ini saya mau berbicara tentang kunci kemenangan melawan ketakutan. Setiap orang dapat mengalami ketakutan, siapapun orang tersebut. Mengapa? Karena ada sesuatu yang dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Masalahkah? Pergumulan hidup, kesesakankah, penderitaankah yang dia tidak tahu jalan keluarnya, dia dapat mengalami ketakutan. Nah, sekarang kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosafat, apa yang dia lakukan ketika dia mengalami ketakutan. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan yang dialami oleh Raja Yosafat karena dia diserang oleh laskar yang besar. Dari Bani Amon, Moab, sekumpulan suku Meunim menyerang daripada Raja Yosafat. Nah, apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia mencari Tuhan. Ini penting. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Keputusan yang baik adalah mencari Tuhan ketika kita mengalami ketakutan. Berpuasa bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi berpuasa artinya mencari hadirat Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan agar terjadi pendamaian antara kita dengan Tuhan. Nah, ketika antara kita dengan Tuhan terjadi pendamaian, di situ letaknya perkenanan Tuhan. Dan ketika perkenanan Tuhan itu terjadi atas hidup kita, Tuhan bertindak untuk mengatasi masalah-masalah hidup kita. Sehingga apa? Ketakutan itu sirna dari kehidupan kita. Yang kedua, Yosafat mendapatkan janji-janji Tuhan. Tujuan daripada mencari Tuhan tentu untuk mendapatkan janji-janjinya, mendapatkan petunjuk-petunjuknya. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-15 berkata, "Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Bisa kita bayangkan kalau Tuhan yang berfirman kepada kita seperti yang dikatakan 2 Tawarikh 20 ayat 15, dikatakan sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Sebab bukan kamu yang menghadapi pandemi COVID-19, aku Tuhan yang menghadapi. Saudara bisa bayangkan kalau itu yang Tuhan katakan kepada kita, tentu iman kita akan bangkit. Iman kita akan bertambah besar. Nah, itu sebabnya kalau mengalami ketakutan, cari Tuhan dalam doa puasa, cari hadiratnya melalui doa pujian dan penyembahan agar kita dapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosafat ini luar biasa. Ketika dia melakukan petunjuk Tuhan, disertai dengan sorak-sorai dan menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, dampaknya luar biasa. Musuh-musuhnya kalah secara total. Mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan Alkitab mencatat, tidak ada yang terluput. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosafat, kita dapat ladani. Kita boleh lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai bulan Agustus, saya akan menayangkan yaitu pesan pastoral itu 1 minggu sekali. Namun, saya berdoa kepada Tuhan, pesan pastoral ini adalah pesan pastoral yang cukup kuat untuk kita dapat menempuh perjalanan 1 minggu itu melalui firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Sebab itu, mari terus ikuti daripada pesan pastoral ini. Jangan lupa Bapak Ibu like,
subscribe, dan share dari apa yang kita pelajari melalui YouTube ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.